Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alessandro Mumu dengan NIM 25101106064. Kalian pernah nggak sih lagi beres-beres kamar, mau nyusun buku di rak, terus kepikiran? Ada berapa banyak ya cara berbeda buat nyusun buku-buku ini? Nah, pertanyaan sederhana itu sebenarnya adalah konsep matematika yang super seru. Namanya arrangement atau penyusunan. Yuk kita bahas. Dalam matematika, arrangement adalah cara kita mengatur benda-benda. Aturan main yang paling penting di sini adalah urutan sangat diperhatikan. Coba bayangkan, kita punya 3 buku favorit. Buku merah, buku biru, dan buku hijau. Kalau kita taruh di rak dengan urutan merah, lalu biru, lalu hijau, itu dihitung sebagai satu susunan. Tapi, kalau posisinya kita tukar jadi biru dulu, baru merah, lalu hijau. Nah, itu sudah dihitung sebagai susunan yang baru lagi, karena urutannya beda. Kalau bukunya cuma 3, mungkin kita bisa coba tebak-tebak urutannya secara manual. Tapi, gimana kalau ada 10 buku? Pasti pusing kan nyoba satu-satu? Disinilah matematika menyelamatkan kita. Untuk menghitung total cara menyusun benda, kita pakai rumus faktorial yang disimbolkan dengan tanda seru. Karena kita punya 3 buku, total susunannya adalah 3 faktorial. Cara hitungnya gampang banget. 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 6. Jadi, ada tepat 6 cara berbeda untuk menyusun 3 buku tadi di rak. Masih kurang percaya kalau hasilnya beneran 6? Mari kita buktikan bareng-bareng di papan tulis ini. Susunan pertama, merah, biru, hijau. Susunan kedua, merah, hijau, biru. Susunan ketiga, biru, merah, hijau. Keempat, biru, hijau, merah. Kelima, hijau, merah, biru. Dan terakhir, keenam, hijau, biru, merah. Tuh kan, pas ada 6 susunan unik. Nah, sekarang bayangkan kalau kita nambahin 1 buku lagi aja. Misalnya buku warna kuning. Jadi totalnya ada 4 buku kan? Nah, kira-kira susunannya nambah berapa banyak ya? Ayo kita pakai rumus sakti faktorial tadi. Karena ada 4 buku, berarti perhitungannya adalah 4 faktorial. Kita hitung, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya, 24. Gila kan? Cuma nambah 1 buku, tapi total cara nyusunnya meledak jadi 24 cara berbeda. Coba bayangin kalau harus kita tulis manual satu-satu kayak tadi. Pasti pegel banget tangan ini. Gampang banget kan? Jadi, kesimpulannya begini teman-teman. Dalam konsep arrangement atau penyusunan, kita nggak cuma peduli soal benda apa yang kita kumpulkan, tapi posisi atau urutan benda itu beneran naruh banget. Ingat mantra utamanya, ABC itu tidak sama dengan CBA. Begitu posisinya geser sedikit aja, itu dihitung sebagai susunan yang benar-benar baru. Dan senjata rahasia kita untuk menghitung semua kemungkinan susunan itu, tanpa bikin jari keriting karena harus nyoba satu-satu, adalah dengan rumus faktorial. Sesimpel itu. Semoga penjelasan animasi singkat ini bisa ngebantu kalian makin jago menguasai materi pencacahan ya. Saya Alessandro Mumu, dengan ini pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, dan selanjutnya kita akan menyaksikan behind the scene dari pembuatan animasi ini. Nah, halo semua. Terima kasih telah menonton video animasi saya mengenai materi arrangement dalam matematika. Dan pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari video animasi tersebut. Dimulai dari yang pertama, yaitu software yang saya gunakan. Nah, software yang saya gunakan yang pertama yaitu Plotagon Studio. Nah, apa sih itu Plotagon Studio? Plotagon Studio sendiri adalah software yang dibuat khusus untuk membuat film atau video animasi 3D. Nah, kenapa saya memilih software Plotagon Studio ini dibanding dengan software yang lain? Dikarenakan bagi saya tampilan dari software Plotagon Studio ini bisa terbilang cukup mudah dan gampang untuk dimengerti. Dan proses editingnya juga tidak serumit aplikasi atau software 3D yang lain. Dan untuk suara yang ada dalam video tersebut, saya menggunakan bantuan dari AI Eleven Labs. Di sini saya tinggal menempelkan teks untuk dialognya, kemudian saya memilih suara dari AI tersebut. Nah, saya tinggal menggenerate, kemudian jadilah suara dari isi dari video tersebut.
Dan untuk editing, saya menggunakan handphone saya untuk mengedit dan untuk menampilkan beberapa ilustrasi seperti ilustrasi buku, menambahkan efek suara, dan lainnya. Dan saya kira sampai sini saja penjelasan saya mengenai pembuatan animasi ini. Sekian dan terima kasih.